Iran mempercayai rudal-rudal China dan hasilnya adalah penghancuran diri sendiri. Impian rudal Iran berubah menjadi tumpukan besi tua hanya dalam satu kampanye udara. Baru-baru ini, sebuah video lama Ali Khamenei mulai beredar kembali setelah kematiannya. Dalam klip tersebut, ia berkata dengan sangat serius, "Dulu di medan perang, kita bahkan tidak bisa mengeluarkan 2 meriam atau 2 peluru. Sekarang, rudal balistik jarak jauh kita dapat menghantam target sejauh 2000 meter. Saya sendiri yang menetapkan jarak itu. Saya katakan 2000 km. Ia bahkan menambahkan bahwa jika ia tidak menahan mereka, para insinyur Iran bisa saja memperluas jangkauannya menjadi 4000 atau bahkan 5000 km. Rudal-rudal ini, klaimnya, sangat akurat sehingga bisa memasukkan benang ke lubang jarum dengan margin kesalahan hanya 5 hingga 10 meter. Namun, sementara Khamenei berbicara dengan nada berat, orang-orang yang duduk di bawahnya nyaris tidak bisa menahan tawa. Beberapa mungkin berpikir, "Bos, lupakan soal 5000 km. Kami sudah bersyukur jika rudal itu tidak jatuh di tengah jalan dan mendarat di halaman belakang kami sendiri." Pernyataan bangga yang dimaksudkan untuk mengintimidasi lawan tiba-tiba terdengar lebih seperti lelucon. Seorang netizen menyampaikannya dengan belak-belakan, "Impian rudal Iran seharusnya menakuti dunia, tetapi akhirnya menjadi lelucon internasional." Rudal-rudal yang dipromosikan begitu gencar seringkali tampak tidak mampu lepas landas saat dibutuhkan. Ketika Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan presisi terhadap target militer utama Iran, sistem pertahanan udara Haki-9B buatan China gagal mencegat serangan yang datang. Dalam waktu singkat, beberapa fasilitas militer hancur. Sejumlah pejabat tinggi Iran tewas dalam serangan tersebut. Sistem yang telah dipromosikan sebagai perisai pertahanan udara modern nyaris tidak memiliki waktu untuk bereaksi. Operasi tersebut berlangsung begitu cepat sehingga beberapa pangkalan bahkan tidak sempat mengaktifkan jaringan pertahanan mereka. Selama 10 hari pertama kampanye, banyak gudang rudal, bunker bawah tanah, dan fasilitas produksi senjata di seluruh Iran hancur. Banyak rudal musnah bahkan sebelum meninggalkan peluncur. Apa yang disebut sebagai kota rudal bawah tanah yang dibanggakan Teheran selama bertahun-tahun tiba-tiba berubah menjadi jebakan raksasa, mengunci senjata mereka sendiri di dalam. Begitu pintu masuk dibom hingga tertutup, rudal dan kendaraan peluncur di dalamnya tersegel di bawah tanah. Tidak masalah jika Anda memiliki ribuan rudal jika mereka tidak bisa keluar dari bunker. Senjata yang dulunya digambarkan sebagai kartu as strategis kini tereduksi menjadi tumpukan logam bisu yang terkubur di bawah gunung. Ironi ini menjadi semakin tajam ketika orang-orang mengingat bahwa televisi Iran sebelumnya pernah menayangkan rekaman yang menunjukkan gudang rudal bawah tanah tersebut. Barisan rudal yang berjejer rapi, difilmkan dari berbagai sudut, dimaksudkan untuk mengirimkan pesan pencegahan kepada dunia. Namun, hanya 1 hari setelah rekaman itu ditayangkan, lokasi-lokasi tersebut menjadi target pengeboman. Di balik program rudal itu, bagaimanapun, terdapat jejak yang familiar, China. Mulai dari material serat karbon dan sistem pemandu hingga komponen mesin dan teknologi bahan bakar padat, banyak elemen yang membawa sidik jari teknologi Beijing. Komponen-komponen itu sekarang tergeletak berserakan di bunker yang runtuh, perlahan berkarat di bawah beton yang hancur. Iran juga telah mengimpor sistem radar kontras siluman YLC-8B dari China. Radar ini diiklankan mampu mendeteksi pesawat siluman seperti F-22 dan F-35. Namun selama kampanye udara, banyak dari sistem radar ini dengan cepat dihancurkan atau dilumpuhkan. Seorang pengguna online bertanya dengan sinis, apakah sistem radar buatan China itu terbuat dari tahu? Dari jauh, mereka tampak masif dan canggih. Tetapi begitu perang yang sebenarnya dimulai, mereka nyaris tidak bisa menghentikan serangan yang datang. Peralatan yang dulunya dipasarkan sebagai musuh bebuyutan pesawat siluman, akhirnya menjadi salah satu target pertama yang dieliminasi. Hubungan antara Beijing dan Teheran telah lama melampaui perdagangan biasa. Ini adalah penyelarasan strategis. Dalam pengaturan tersebut, Iran berfungsi sebagai pijakan China di Timur Tengah, membantu Beijing menantang sistem internasional yang dipimpin AS. Melalui kesepakatan senjata, teknologi, dan energi, terbentuklah jaringan koneksi yang menghubungkan China, Rusia, Iran, dan Korea Utara. Banyak pengamat menyebutnya sebagai poros CRINK, sebuah struktur yang dirancang untuk mengimbangi pengaruh Barat. Tetapi ketika Iran, mitra China yang paling penting di Timur Tengah, menerima pukulan berat, konsekuensinya tidak berhenti di Teheran. Guncangannya merambat melalui seluruh struktur. Ketika satu tautan mulai goyah, yang lainnya tidak bisa tetap stabil. Itulah sebabnya tanggapan Beijing sangat berhati-hati.
Runtuhnya Iran bisa menjadi tanda peringatan bagi berakhirnya Partai Komunis China itu sendiri. Kemungkinan itulah yang paling ditakuti oleh banyak orang di dalam sistem kekuasaan Beijing. Jika rezim dengan senjata, sekutu, dan aparat keamanan yang kuat seperti Iran masih bisa menghadapi guncangan mendadak seperti itu, pertanyaan berikutnya menjadi tidak terelakkan. Sejarah jarang bergeser dalam semalam, tetapi begitu peristiwa-peristiwa mulai membentuk sebuah rantai, arahnya menjadi semakin jelas. Pada bulan Januari, pemimpin Venezuela Nicolas Maduro ditangkap. Pada bulan Februari, pemimpin tertinggi Iran Khamenei dibunuh. Pada bulan Maret, ekonomi Kuba runtuh dan protes menyebar di seluruh pulau. Satu demi satu rezim otoriter tampak berguncang. Jadi, siapa yang akan menjadi berikutnya? Saat ini, Xi Jinping mungkin sedang duduk di atas bara api.